saya ambil yaitu Tuhan mau supaya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat yang ke-16, Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini, adalah firman Tuhan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kenapa begitu besar? Untuk apa? Supaya kita diselamatkan. Bukan cuman orang-orang tertentu, semua manusia. Kematian Tuhan di kayu salib itu untuk semua manusia. Bukan hanya 1-2 orang. Karena kalau hanya pemilihan, hanya dipilih, untuk apa kita setia dengan Tuhan kalau kita tidak dipilih? Nah, itu masalahnya. Karena seringkali kita berpikir bahwa keselamatan itu dipilih oleh Allah. Allah sudah tentukan siapa yang selamat, siapa yang mati. Kalau sudah Allah tentukan seperti itu, ya kita akan berpikir, saya sudah setia, jangan-jangan saya tidak diselamatkan. Karena Tuhan sudah tentukan yang diselamatkan. Nah, ayat firman Tuhan kita compare, kita di firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 15 hampir sama dengan Yohanes 3 ayat 16. Bicara tentang semua manusia diselamatkan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Yesus mati untuk semua orang, tidak ada yang terkecuali. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dikatakan di ayat firman Tuhan ini supaya ketika sudah diselamatkan dan yang orang-orang yang sudah diselamatkan, maka mereka hidup tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Nah, hidup untuk Tuhan seperti apa? Itu pilihan, setia dengan Tuhan, mau setengah-setengah dengan Tuhan, atau tidak sama sekali dengan Tuhan. Karena banyak orang yang memilih untuk tidak sama dengan Tuhan, percaya dengan Yesus, itu pilihan. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh ada di tempat ini, karena kita memilih bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita mau setia dengan Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, maka hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau hidup untuk kita diri kita sendiri, mungkin kita berpikir, hari Minggu daripada saya mau beribadah, kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa menghasilkan cuan. Bisa saja kita memilih, apa manfaat saya ketika saya beribadah? Apa manfaat saya ketika saya datang kepada Tuhan? Sebenarnya ketika kita mengerti firman Tuhan, bahwa orang-orang yang melekat dengan Tuhan, orang-orang yang rindu dengan Tuhan, pasti akan ketemu dengan Tuhan. Seperti rusa merindukan air. Daud katakan, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Rusa rindu akan air. Karena ternyata pengalaman-pengalaman yang pemazmur lihat ketika rusa dikejar oleh pemangsa, dia akan lari sekuat-kuatnya, menghindari supaya tidak dimangsa oleh pemangsa. Nah, ketika dia sudah merasa aman, dia pasti akan cari air karena kehausan. Nah, begitu juga dengan jiwa kita sebenarnya. Kita merasa bahwa kita sudah perlu, sangat perlu untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah mulai merasa tidak rindu dengan Tuhan, nah itu perlu kita pertanyakan. Tapi kalau kita masih merasa bahwa Tuhan, saya rindu hari ini. Kapan ya hari Minggu? Kapan ya ada rumah doa? Kapan ya bisa ada ibadah? Itu kerinduan di dalam hati kita. Karena kita percaya bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. 2000 tahun yang lalu dia tidak melihat latar belakang kita. Tapi yang dia mau supaya semua manusia, tidak ada satu manusia pun yang binasa. Semua manusia kalau bisa diselamatkan. Sebagaimana ayat di 2 Korintus 5 ayat 15 ini. Bahwa Kristus telah mati untuk semua orang. Tidak ada yang terkecuali. Tapi kemudian kita balik di ayat pokok tadi. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya, harus percaya supaya tidak binasa. Harus percaya supaya diselamatkan. Firman Tuhan katakan apalagi? Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan menjadi milik orang yang percaya. Masalahnya, apakah ketika orang tidak percaya maka tidak akan ada kehidupan yang kekal? Sama-sama hidup yang kekal. Tapi bedanya tempatnya. Bukan berarti habis nafas sudah tidak ada lagi kehidupan. Bukan berarti seperti itu. Habis bernafas hidup kita di dunia ini cuma sementara. Selama hamba masih bernafas maka biarlah kita datang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Selama kita masih bisa berdiri, marilah kita melayani Tuhan. Selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan hari ini, marilah kita melayani Tuhan. Hidup yang kekal. Sama-sama ada kehidupan yang kekal. Di surga kehidupan yang kekal, di penghukuman neraka hidup yang kekal. Tidak ada batas waktu. Seringkali kita berpikir kalau ada batas waktu ya sudahlah. Ya kan masih ada batas waktu, nanti satu waktu ya akan balik ke surga. Kalau begitu kan masih bisa lah. Tapi siapa yang bisa menahan siksa? Kalau seandainya seperti itu, tapi masalahnya tidak seperti itu. Kehidupan yang kekal, di neraka hidup yang kekal, di surga hidup yang kekal. Dan kita mempersiapkan kehidupan yang kekal itu di masa kita ada sekarang. Jangan pernah berpikir bahwa ketika saya mati baru bisa saya percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya, ayat yang ke-15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Menjadi keyakinan buat kita orang percaya bahwa ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kehidupan yang kekal menjadi milik kita yang percaya. Tidak akan sia-sia, bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Tapi bagi kita yang percaya pasti ketika kita menjadi orang percaya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Firman Tuhan katakan bahwa Allah mengutus anaknya, Allah mengutus Yesus supaya kita diselamatkan. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi. Kalau Yesus menghakimi, maka tidak ada yang bisa diselamatkan. Ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Inilah berkat yang Tuhan beri, inilah anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Artinya kepastian, keselamatan bagi orang yang percaya. Kita akan lihat beberapa langkah. Ya tentu ketika menjadi percaya bukan kemudian cuman berdiam di situ saja. Yang penting sudah percaya. Nah, kita akan sama-sama melihat dari firman Tuhan. Ia telah berada di bawah hukuman. Yang percaya diselamatkan. Yang tidak percaya berada di bawah hukuman. Ini perbedaan. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya di bawah penghukuman. Ini pilihan. Tuhan sudah berikan keselamatan untuk semua orang melalui Yesus. Bukan melalui orang lain. Melalui Yesus satu-satunya. Saya perlu tegaskan. Melalui Yesus satu-satunya. Barang siapa percaya kepadanya tidak dihukum. Tapi yang tidak percaya berada di bawah hukuman. Yang percaya tidak akan dihukum. Ini pengakuan Tuhan sendiri. Sebab ia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Siapa? Nama anak tunggal Allah. Yesus. Dia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Ayat 14.
Firman itu telah menjadi manusia. Tadi di ayat 1, firman itu adalah Allah. Sekarang ayat 14, firman itu yang tadi adalah Allah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Allah lewat firman telah menjadi manusia. Dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus yang sudah menjadi manusia. Karena dia sendiri mengaku, Yesus sendiri mengaku, aku datang dari atas. Aku datang dari Bapa. Bapa yang mengutus aku. Orang-orang Kristen di awal-awal adalah orang-orang Yahudi. Walaupun sekarang mereka pikir orang Yahudi saja tidak percaya. Karena ketidakpercayaan mereka, karena tegar tengkuk mereka, sehingga anugerah Tuhan, Rasul Paulus katakan, ranting-ranting itu dicangkokkan kepada pokok. Yaitu kita itu ranting-rantingnya. Makanya Paulus bilang, tapi kita harus tahu kasihnya Tuhan, dan kalau Tuhan marah, itu kita harus tahu. Rasul Paulus bilang, pokok saja tidak dikasihani apalagi ranting. Artinya marilah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu, diserahkan kepada Yesus. Ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Diyakinkan kembali bahwa barang siapa percaya kepada anak yang sudah menjadi manusia, Yesus yang turun dari surga menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri, dia adalah